Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya suatu berjalan bangsa. Hadirin apa kabar? Apakah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hadirin tahu tidak kenapa Indonesia dikatakan negara yang unik, menarik, dan diminati di seluruh dunia? Jawabannya adalah karena negara kita ini dipenuhi dengan berbagai keberagaman. Mulai dari keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, budaya, bahkan tempat tinggal pun terpisah-pisah di ribuan pulau. Betul apa betul? Betul. Namun saudaraku, walaupun kita hidup dengan penuh keberagaman, tetapi bangsa kita berhasil menyatukan perbedaan tersebut dalam sebuah sistem yang dinamakan demokrasi. Demokrasi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa maksudnya hadirin? Maksudnya adalah rakyat diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namun hadirin, bagaimana yang terjadi jika egoisme seseorang membuat tidak menghargai pendapat orang lain? Bagaimana jika hak seseorang untuk berpendapat malah menjadi ancaman bagi hak orang lain? Bukankah itu sedang terjadi saat ini? Jika ini memang terjadi hadirin, maka cita-cita demokrasi yang diimpikan di negeri ini akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Mari kita simak serta hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu
berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud." Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menegaskan bahwa manusia bukanlah makhluk biasa, melainkan makhluk yang luar biasa. Apa alasannya hadirin? Ada dua alasannya. Yang pertama, nafathu fihi min ruh. Pada diri manusia ditiupkan roh ilahi. Dan yang kedua adalah faqa'u lahu sajidin. Malaikat bersujud kepada manusia. Dengan peniupan roh ilahi tersebut, manusia dikaruniai akal untuk menentukan mana yang baik ataupun buruk menurut dirinya sendiri. Salah satunya adalah kenikmatan bermusyawarah. Menurut pendapat Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Tafsirul Munir jilid 7 halaman 115 menjelaskan bahwa demokrasi dan musyawarah memiliki nilai-nilai positif. Di antaranya yaitu demokrasi dan musyawarah memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap orang-orang yang telah diajak berdemokrasi dan juga bermusyawarah, memilah permasalahan yang diajukan dengan menampung berbagai pandangan yang ada serta menyatukan langkah dan memilih pandangan yang tepat. Sodik Jawan Sulaiman, seorang pemikir dari Oman dan mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat, pernah menulis tentang demokrasi dalam sebuah artikelnya yang berjudul Demokrasi dan Suro yang terbit pada tahun 1996. Menurutnya hadirin, demokrasi dan suro memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, sama-sama menganggap bahwa pertimbangan kolektif lebih baik daripada pertimbangan individual. Yang kedua, sama-sama menganggap pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat dibanding pertimbangan minoritas. Yang ketiga, sama-sama menganggap semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Lalu hadirin, bagaimanakah cara Al-Quran berbicara tentang ketika berdemokrasi? Sebagai jawabannya, marilah kita simak serta ayat firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 37 sampai 38 yang berbunyi, Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما
lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan solat. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, memang kata syura hanya terdapat pada ayat ke-38 pada surah Asy-Syura. Tetapi hadirin, kedua ayat tersebut penting untuk kita memahami bahwa apa yang dimaksud pada surah itu sendiri. Pada ayat ke-37 dan ke-38, Allah ingin menekankan bahwa ada kenikmatan yang besar yang ingin Allah berikan kepada manusia. Ketika manusia menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan keji, memberikan maaf, mematuhi perintah Allah, bermusyawarah Dan menginfakkan sebagian rezekinya, maka itu kebaikan dan kekal bagi mereka. Hal yang menarik dalam ayat ini, pasti Allah sudah mengetahui bahwa dalam berdemokrasi dan bermusyawarah akan ada pertarungan ego dan kepentingan, baik itu antar individu maupun antar golongan. Maka dari itu hadirin, Allah menggariskan etika berdemokrasi dan juga bermusyawarah. Di antaranya yaitu alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish, menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Semua dosa yang melukai sesama manusia tergolong dosa besar dan perbuatan keji. Salah satunya adalah fitnah, di mana fitnah dianggap lebih kejam daripada pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah menggariskan etika selanjutnya. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, segera memberi maaf. Saudaraku, tidak akan ada namanya kedamaian jika semua kesalahan harus dibalas dengan kesalahan lainnya. Betul? Tidak akan ada namanya kedamaian jika semua kekejian harus dibalas dengan kekejian lainnya. Sepakat? Maka dari itu hadirin, harus ada dari ujung semua kekacauan, yakni meminta maaf, memberikan maaf, dan saling memaafkan. Betul hadirin? Setuju hadirin? Mantap. Hati-hatilah dalam berbahasa, tersalah tutur kadang berbisa, berbeda pilihan itu hal biasa. Mari dijaga persatuan bangsa, persatuan bangsa. Dalam berdemokrasi gunakan etika agar terjaga kedamaian kita. Setuju hadirin? Kita sudah menyampaikan. Sekarang kita ambil kesimpulan. Yang pertama, demokrasi dan musyawarah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Qur'an adalah bagaimana cara demokrasi dan musyawarah tetap menjadi nikmat bagi seluruh manusia dan tidak berubah menjadi bencana. Ketika berdemokrasi tidak lagi menjadi cara manusia memanusiakan manusia, tetapi telah berubah menjadi
Sekian dari kami. Wallahu